Teman-teman generasi milenial, era bonus demografi hanyalah merupakan sebuah peluang atau windows of opportunity. Ini berarti jumlah penduduk usia produktif yang besar tidak secara otomatis dapat memberikan manfaat dan keuntungan ekonomi baik bagi anggota masyarakat maupun negara. Dengan demikian, era bonus demografi menyajikan dua pilihan yang tidak dapat dihindari, yakni apakah akan menjadi sebuah berkah ataukah malah menjadi malapetaka. Menyadari arti penting, nilai strategis, dan mendesaknya penanganan tantangan demografi tersebut, pada tanggal 22 Juni 2015, beberapa tokoh nasional bermufakat mendirikan Yayasan Bakti Bangsa. Ketua Umum Yayasan Bakti Bangsa, Profesor Dr. Haji Fasli Jalal, PhD, dilahirkan di Padang Panjang, lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 1981. Kemudian mendapatkan gelar Doctor of Philosophy dari Universitas Cornell, Ithaca, New York tahun 1991. Teman-teman generasi milenial, marilah kita simak penjelasan Profesor Fasli Jalal selaku Ketua Umum Yayasan Bakti Bangsa periode 2019 sampai dengan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memungkinkan kita untuk berinteraksi pada hari ini untuk mendengarkan penjelasan tentang sebuah gerakan atau inisiatif yang dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa yang dengan didirikannya Yayasan Bakti Bangsa atau disingkat dengan YBB. Nah, karena itu Yayasan Bakti Bangsa ingin mengingatkan semua komponen bangsa betapa pentingnya periode ini bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa, dan agar jangan sampai kita lengah dan silap karena tidak memanfaatkan kesempatan emas yang hanya terjadi satu kali ini saja dalam sejarah bangsa kita. Karena itu tentu kita ingin visinya adalah bagaimana terwujudnya atau terciptanya kesadaran, kepedulian, dan sikap dari warga bangsa kita agar mengutamakan peningkatan kemampuan kualitas sumber daya manusia dan membangun karakter bangsa. Karena tanpa karakter sumber daya manusia yang berkualitas pun tidak akan lengkap. Karena itu dua sisi ini, yaitu membangun kualitas sumber daya manusia menjadi mahasiswa unggul dan juga membangun karakter bangsa adalah tujuan utama daripada didirikannya yayasan ini. Yaitu dengan didirikannya yayasan ini dan dengan visi yang sangat jelas tersebut, kita ingin langkah-langkah kita adalah memberikan sosialisasi, advokasi kepada berbagai pihak tentang betapa pentingnya kesadaran, kepedulian, dan sikap serta tanggung jawab untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan juga membangun karakter bangsa. Yayasan dengan tujuan yang cukup mulia tadi didirikan oleh para pendiri, antara lain pertama adalah Dr. Sofyan Jalil. Beliau adalah juga beberapa kali jadi menteri. Beliau ini seorang ekonom yang sangat peduli tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dan yang kedua adalah Bapak Insinyur TP Rahmat. Beliau ini seorang CEO yang sangat berhasil di Astra dan di berbagai perusahaan lain. Kemudian kita juga punya Bapak Supramu, ya, beliau ini seorang CEO dan pendiri dan pemilik dari beberapa perusahaan-perusahaan besar. Dan juga kita punya Bapak Insinyur Eri Riana Harja Pamekas. Beliau ini adalah seorang yang sangat peduli tentang kemajuan bangsa, pernah CEO di berbagai perusahaan BUMN, dan kita juga memiliki tokoh lain yang tidak kalah penting yang pernah menjadi ketua pengurus pada tahap awal, yaitu Bapak Insinyur Sarwono. Dan kemudian kita juga punya Bapak Aditya. Bapak Aditya ini juga adalah seorang CEO yang berhasil, ya, dan jadi sangat peduli tentang pembangunan karakter dan juga betapa pentingnya sumber daya manusia. Dan kita berbahagia seorang akademisi yaitu
Profesor Insinyur Asep. Beliau ini adalah rektor sekarang dan juga duduk di Dewan Pembina. Nah, di Dewan Pengawas saat ini bertindak adalah Bapak Supramu yang juga pendiri, Bapak Heri Harja Pamekas yang juga pendiri, dan dibantu oleh Bapak Aminuddin. Sementara saya sebagai ketua pengurus dan juga bersama Bapak Widianto, beliau ini pelaksana harian, bantu oleh berbagai teman-teman yang menjadi anggota. Dan salah satu yang juga ikut mendirikan dulu adalah Ibu Suryani Motik ya, yang dari awal terlibat, sekarang beliau adalah salah satu dari pengurus, dibantu oleh banyak teman-teman lain dari kepengurusan. Seperti saya jelaskan di atas bahwa kita memasuki sebuah periode yang disebut dengan periode bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Ini adalah istilah daripada kalangan ahli kependudukan ya, dan juga tentu ahli ekonomi ya, yang melihat bahwa setiap bangsa itu menjalani sebuah periode di mana berlimpahnya usia angkatan kerja, yaitu usia 15 sampai 64 tahun dibandingkan dengan yang belum bekerja, yaitu 0 sampai 14 tahun, atau yang sudah selesai bekerja, yang sudah pensiun atau lansia, itu usia 65 tahun ke atas. Nah, dalam bahasa lain dikatakan juga kalau angka ketergantungan itu sudah di bawah 50%. Apa itu angka ketergantungan? Yaitu orang-orang yang masih menggantungkan diri, belum produktif, yaitu usia 0-14 tahun, tambah lanjut usia atau orang sudah pensiun 65 tahun ke atas, yang jumlah yang menggantungkan diri ini disebut dengan dependence ya. Dependent ini menggantungkan diri kepada usia angkatan kerja, yaitu 15 sampai 64 tahun. Nah, di Indonesia ini sudah dimulai tahun 2012 dan akan berakhir nanti menurut proyeksi kependudukan akan berakhir pada tahun 2045. Jadi dari sekarang kita harus berupaya agar setiap anak yang lahir bonus demografi atau disebut juga dengan disaster demografik ya. Jadi bencana demografi ya. Jadi karena itu kita tidak ingin terjadi bencana, tapi kita ingin merealisasikan bahwa bonus demografi betul-betul menjadi bonus sehingga orang-orang di usia kerja bekerja berkualitas karena kesehatan, pendidikan, akhlak, etos kerja dan karakternya, dan akhirnya melahirkan kesejahteraan bangsa yang kita cita-citakan itu.